Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Hari ini kita bertemu lagi di jam doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau kita masuk ke dalam pokok-pokok doa selanjutnya, mari kita naikkan satu pujian yang indah berjudul Terlalu Besar. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur saat ini kami kembali lagi di hadapan-Mu memohon belas kasihan-Mu untuk kami semua, Jemaat Gereja Baptis Efrata. Kami datang dalam jam doa ini Tuhan membawa pokok-pokok doa kami. Tapi sebelum itu kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menguatkan dan memberkati kami sehingga kami mengerti, memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita mau bersama merenungkan firman Tuhan yang pada sore hari ini diambil dari Filemon pasal 1 ayat 4. Firman Tuhan saya beri judul saling menguatkan melalui doa. Filemon pasal 1 ayat 4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah kesuksesan suatu acara atau suatu kegiatan, contohnya acara Natal, acara Paskah,
atau acara lomba 17 Agustus. Nah, di situ di balik semua kesuksesan itu ada orang-orang yang bekerja di balik layar. Mereka terkadang tidak mau tampil, mereka tidak mau disebutkan namanya, mereka tidak mau diketahui oleh banyak orang kalau sebenarnya dia juga turut andil, turut ambil bagian di dalam acara tersebut. Nah, begitu pula dengan sebuah pelayanan ya di gereja. Seorang hamba Tuhan itu juga tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa melakukan semua pelayanan sendiri. Tapi di balik sebuah kesuksesan pelayanan seorang hamba Tuhan atau para hamba Tuhan, itu banyak orang yang berada di balik layar ya, bersama-sama mendukung di dalam doa. Siang malam mereka berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk para pelayan-pelayan Tuhan, untuk para pemimpin-pemimpin gereja. Mereka berdoa ya. Jadi ketika ada seorang Kristen, seorang murid Kristus, dia tidak mau berdoa, dia malas berdoa, itu kurang pas ya, kurang tepat, kurang cocok. Karena kita sebagai murid Kristus yang harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan kita, dengan sang sumber kehidupan kita. Nah, Rasul Paulus di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita bisa melihat bahwa meskipun dia saat itu sedang berada di dalam penjara karena Injil, tapi dia tetap mengingat ya teman-temannya, rekan sepelayanannya yang ada di luar sana. Dia berdoa untuk Filemon, dia mendoakan teman-temannya yang lain supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan, supaya mereka tetap berjalan di dalam firman Tuhan. Nah, kita juga harus menyadari dalam kehidupan kita, ya, kita bisa berdiri sampai saat ini, kita bisa kokoh sampai saat ini, ada orang lain yang tekun berdoa, rajin berdoa untuk kita. Mungkin kita didoakan oleh keluarga kita, oleh orang tua kita, oleh anak kita, oleh saudara-saudara kita, atau kita juga didoakan oleh teman-teman sepelayanan kita, kita didoakan oleh teman-teman di tempat pekerjaan kita. Jadi kita membutuhkan orang lain, ada orang lain yang menyokong kita, ada orang lain yang mendukung kita di dalam doa. Nah, saat ini ya, menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, sudahkah kita juga memberikan waktu kita untuk berdoa bagi mereka, bagi teman-teman sepelayanan kita, bagi teman-teman sekantor kita, bagi teman-teman dimanapun kita berada, bagi tetangga kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar gereja kita, bagi saudara kita, bagi keluarga kita, dan masih banyak lagi. Terkadang banyak orang ya memfokuskan doanya itu hanya untuk dirinya sendiri. Tapi mari kita belajar dari Rasul Paulus. Dia mengingat orang lain, dia mengingat rekan pelayanannya, dia mengingat teman sekerjanya. Mari kita mengingat, kita sebutkan nama-nama mereka yang saat kita berdoa kita ingat, oh saya teringat si A, kita doakan mereka. Saya ingat si B, kita doakan mereka. Kita sebut nama mereka ya, karena kita juga banyak orang yang mendoakan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada yang mengatakan juga bahwa di balik sebuah kesuksesan seorang suami, ada istri yang mendukung di belakangnya, ada istri yang tekun mendoakan, ada istri yang menyokong secara luar biasa terhadap suaminya tersebut. Dan juga terkadang ketika kita mungkin di dalam suatu rapat atau suatu diskusi, jangan lupa kita juga libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum rapat, sebelum kita bertemu dengan teman-teman kita, sebelum kita bertemu dengan tim kita pada saat rapat. Kita doakan mereka satu persatu sehingga ketika rapat semuanya boleh berjalan dengan baik. Nah, doa akan berkuasa bukan karena panjangnya, bukan karena lebarnya, bukan karena isinya yang kata-kata yang dirangkai secara luar biasa, tetapi
doa akan berkuasa jikalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari sebagai saudara seiman kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya melalui doa kita. Meskipun kita tidak tahu, si A sedang ada masalah ini, si B sedang ada masalah itu, tapi mari kita sebut mereka ya dalam doa kita. Kita doakan mereka supaya mereka tetap berada di dalam jalan Tuhan, mereka tetap di dalam perlindungan dari Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama berdoa sebelum kita memanjatkan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan memuji Tuhan dengan sayap-Mu, karena kita percaya bahwa firman yang menjadi kekuatan kita, yang selalu memberikan pengharapan buat kita semuanya. Kita tidak pernah sendiri, karena Tuhan senantiasa menuntun kita, melindungi kita, dan melingkupi kita. Walaupun kita ada di dalam badai hidup, kita jangan menyerah. Saat Tuhan mengajak kita terbang tinggi seperti burung Raja Wali, Tuhan mempunyai rencana yang indah buat kita semuanya. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Mari kita bersama-sama berdoa.